Assalamualaikum sahabatku, terima kasih sudah mengklik videoku. Tapi sebelum kalian nonton video ini sampai akhir, bantu aku untuk ngembangin channelku yuk, dengan cara klik tombol subscribe. Aku ulang lagi ya, dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga urusan kalian dipermudah Allah. Ya, kita sudah berada di asesmen pasca program tahap 1 ya. Nah, kalau ini selesai berarti nanti prosesnya jadi udah 100% selesai. Nah, kita klik aja start quiz. Melakukan kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik termasuk dalam cara 5M, yaitu kolaborasi berarti adalah memanusiakan hubungan. Next. Definisi dari media pembelajaran. Nah, media pembelajaran, kata kuncinya adalah media pembelajaran itu alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Nah, ini. Oke. Next. Guru Tini akan mengajar pembelajaran matematika mengenai bangun ruang. Guru Tini menyiapkan sebuah kubus kawat penggaris dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan. Nah, berarti yang termasuk media pembelajarannya adalah kubus dan kawat yang digunakan. Nah, kalau penggaris itu kan alat, media pembelajarannya kubus dan kawat yang digunakan. Next. Ketika pembelajaran jauh mulai diterapkan, hal pertama yang harus dilakukan guru adalah hal pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai kesiapan orang tua dan peserta didik. Yang ini ya, itu yang utama sekali. Kemudian next, Guru Joni mengajar di kelas 1 SD. Di awal pertemuan, Guru Joni menanyakan perasaan dan keadaan siswa. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Guru Joni sedang melakukan tahap menanyakan perasaan dan keadaan, berarti itu non kognitif. Berarti Guru Joni menanyakan perasaan dan berarti dia sudah pelaksanaan atau persiapan. Nah, berarti pelaksanaan asesmen diagnosis non kognitif awal. Nih, Guru Joni di kelas 1 di awal pertemuan, Guru Joni menanyakan perasaan. Nah, menanyakan berarti sudah pelaksanaan ya. Kata kuncinya itu berarti. Nah, kita kembali terus kemudian next. Sekolah memutuskan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Jumlah rombongan belajar yang banyak membuat sekolah harus membagi peserta didik bergiliran hadir selama 3 hari di sekolah. Di sisi lain, guru-guru merasa waktu yang diberikan masih kurang. Untuk mengatasi tersebut, mana langkah yang dapat dilakukan oleh guru? Nah, berarti yang dapat dilakukan oleh guru adalah menambah waktu pembelajaran lewat internet atau pembelajaran lembaga kerja atau modul sebagai pendukung. Next, Guru Amir mengajar di daerah pedesaan yang tidak semua orang memiliki gawai, telepon pintar, telepon radio. Model pembelajaran jarak jauh manakah yang sebaiknya digunakan Guru Amir? Nah, model PJJ dengan kelas daring, model guru kunjung, model kelas luring berkelompok kecil, model PJJ melalui televisi. Nah, baiknya adalah model kelas luring berkelompok kecil. Ya, karena kan rata-rata tidak semua orang tua punya. Kemudian next, mengukur penguasaan dan penerapan hasil belajar peserta didik tercapai kurikulum merupakan kategori. Mengukur penguasaan dan penerapan berarti terhadap asesmen terhadap belajar ya, terhadap belajar itu untuk mengukur. Oke, next. Pekan lalu Guru Amit memberikan tugas membuat laporan peserta didik yang dapat mereka kerjakan di rumah. Dari laporan yang sudah terkumpul, Guru Amit memberikan komentar dan masukan untuk masing-masing peserta didik. Kalau komentar berarti
membangun keberlangsungan karena memberikan umpan balik, kan? Komentar, ya betul. Next, kelebihan merancang sumber belajar sendiri adalah sesuai dengan rencana pembelajaran gaya bahasa kebutuhan peserta didik. Ya, ini kelebihannya. Nah, kita next. Apa tujuan dilakukan asesmen diagnosis? Tujuan dilakukan diagnosis adalah untuk apa? A. Sebagai bahan pertimbangan untuk naik ke kelas selanjutnya. B. Membandingkan pemahaman setiap peserta di dalam kelas. C. Untuk menilai pemenuhan hasil belajar atau rapot. Mengidentifikasi kemampuan data peserta dalam topik semua mata dalam topik sebuah mata pelajaran. Yang ini ya, tujuan asesmen diagnosis. Oke, berikutnya, manakah di antara pengalaman belajar berikut yang lebih efektif dan memberikan informasi lebih banyak untuk peserta didik? Informasi lebih banyak berarti melakukan simulasi. Nah, awas terkecoh dengan melakukan simulasi ya. Pastikan melakukan simulasi. Berikutnya, nah ini kita diberikan KD. Pada tabel di atas menggunakan KD, KI dan KD kelas 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah menentukan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan KI 3 dan 4, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Langkah selanjutnya setelah melakukan adalah menentukan indikator capaian siswa. Ya, indikator dulu. Kemudian next. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh ada aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Proses pembelajaran sinkron adalah, kalau sinkron berarti waktu bersamaan, berarti menyatukan belajar berbasis proyek atau membuat proyek bersama di waktu lain. Waktu bersamaan yang mana? A. Belajar dilakukan kapan saja, tidak ada jam tertentu. B. Murid dan orang tua dapat melihat materi pelajaran kapan saja, dapat mengulang kemudian. C. Menyatukan belajar berbasis proyek atau membuat proyek bersama di waktu lain untuk kemudian didiskusikan bersama. Dalam pembelajaran ini, guru harus melihat langsung pemahaman dan keterampilan komunikasi saat itu juga. Nah, asinkron berarti saat itu juga. Nah, next. Setelah melakukan asesmen diagnosis berkala, hal apa saja yang dapat dilakukan guru selama proses pembelajaran? Nah, setelah melakukan asesmen diagnosis berkala, hal apa yang dapat dilakukan guru selama proses pembelajaran? Guru mengajak semua kelompok, termasuk kelompok di bawah rata-rata, untuk menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan melihat pemahaman beberapa siswa. Guru melakukan asesmen diagnosis kembali pada siswa yang tidak tuntas sebelum memulai semua materi. Guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Nah, apa yang dilakukan guru? Apakah guru menunjukkan pemahaman beberapa siswa? Nah, yang ini ya, yang B. Next, asesmen diagnosis berkala termasuk formatif ya. Next, berikut ini yang merupakan tujuan utama dari pendidikan. Pendidikan tujuan utamanya adalah kompetensi. Kompetensi ini ya. Nah, kemudian kita diberikan KD lagi. Guru prima mengajarkan materi listrik kelas 6 sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dari tabel di atas. Sebelum guru prima melakukan asesmen diagnosis dan mendapat informasi bahwa ada orang tua murid yang bekerja di perusahaan listrik negara PLN dan memiliki waktu luang, dan informasi tersebut, manakah aktivitas pembelajaran yang cocok diterapkan guru prima? Karena ada orang tua yang itu, maka yang cocok ini membuat acara talk show. Next, mengumpulkan tugas
pembelajaran melalui email, Google Drive, atau mengirim melalui aplikasi WhatsApp merupakan jenis aktivitas termasuk daring apa luring. Nah, pastikan berarti kan daring, jadi daring asinkron ya, daring asinkron karena menggunakan internet. Next, dalam memahami situasi darurat wadah COVID-19, pembelajaran jarak jauh harus dilakukan dalam pelaksanaannya banyak kendala atau kesulitan terjadi. Oleh karena itu, hal penting harus kita lakukan adalah komunikasi atau kolaborasi orang tua, guru, dan peserta didik. Next, 4 kemampuan yang menandakan penguasaan kompetensi pada siswa. Nah, 4 yaitu menalar, siap hidup, kemandirian, ujian bermakna. Nah, A ya. Ujian bermakna, sikap hidup, menalar, kemandirian, ujian bermakna. Next, dalam melakukan persiapan asesmen diagnosis non-kognitif, apa yang memberikan pertanyaan tanda kunci? Nah, yang kuncinya adalah apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar di rumah. Nah, ini yang awal non-kognitif berarti kan menanyakan perasaan atau kegiatan ya. Next, selama pembelajaran jarak jauh, Guru Dinda menerima banyak keluhan dari orang tua yang mengalami kesulitan mendampingi anak belajar. Selain itu, setiap kelas daring, Guru Dinda merasa bahwa pesertanya bosan dan kesulitan pemahaman materi. Permasalahan tersebut dapat dinilai jika Guru Dinda melakukan diagnosis awal. Next, kurikulum dalam kondisi khusus merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Penggunaan televisi dan radio merupakan media dalam pembelajaran jauh model. Nah, ini kan tanpa jaringan, berarti luar jaringan atau offline ya, televisi dan radio. Nah, kemudian next, seorang guru akan melakukan asesmen diagnosis sebelum mengajar terlebih dahulu materi baru. Pada tahap persiapan, guru menyusun 10 soal sederhana. Nah, berarti 2 soal dari materi prasyarat dasar dan 8 soal. Jadi banyakin yang prasyarat, berarti 8 soal dari prasyarat dan 2 soal dari yang akan dipelajari. Next, konsep utama pembelajaran terpadu. Guru menjadi sumber belajar utama, bukan. Kalau terpadu itu pembelajaran berpusat pada murid, di mana murid sebagai sumber belajar secara daring maupun luring. Jadi kata kuncinya berpusat pada murid ya. Nah, next, asesmen diagnosis berkala merupakan asesmen formatif berdasarkan tujuan prinsipnya. Hal ini terkait dengan pemeriksaan kemampuan belajar peserta didik untuk membantu proses belajar, berfokus pada proses belajar peserta didik dan dilakukan di akhir semester. Umpan balik peserta didik hanya untuk topik tertentu. Tindak lanjut proses belajar sesuai dengan hasil nilai akhir. Nah, berarti terkait dengan yang lebih tepat adalah pemeriksaan kemampuan belajar peserta didik untuk proses belajar ya. Oke. Setelah melakukan asesmen diagnosis kognitif awal, ISMA, seorang siswa guru kelas 5 memiliki hasil asesmen dengan nilai 1 semester di bawah rata-rata. Dari pernyataan tersebut, tindakan yang dilakukan oleh guru kelas 5 adalah, berarti kalau nilai 1 semester adalah mengelompokkan siswa dengan nilai di bawah rata-rata, menghubungi orang tua ISMA dan menyarankan untuk ISMA cuti sekolah, mengelompokkan siswa dengan nilai rata-rata kelas untuk mendapat pelajaran tambahan, melakukan asesmen kognitif ulang pada ISMA dan siswa lain kelas di bawah rata-rata. Ini ya, mengelompokkan
siswa dengan nilai di bawah rata-rata untuk mendapat pelajaran tambahan. Next, salah satu prinsip utama pembelajaran jarak jauh yang harus dipahami oleh guru adalah memberikan tugas sesuai target. PJJ melalui penggunaan teknologi sebagai sumber utama, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Ya, ini prinsipnya. Next, guru Budi memberikan tugas menulis kebudayaan daerah pada peserta didik. Untuk mengerjakan tugas tersebut, peserta didik diminta untuk mewawancari orang masing-masing. Berarti sumbernya adalah orang. Nah, tergolong dalam 5M pernyataan di atas. Memberikan komentar, membuat instruksi tugas yang mudah dipahami, memperbanyak asesmen. Berarti apa? Membangun keberlanjutan karena memberikan umpan balik. Ya, ini kita klik next. Definisi dari pengetahuan konten adalah, kalau konten itu berarti pengetahuan mengenai mata pelajaran yang dipelajari. Ya, kalau konten. Nah, oke, next. Di dalam kelas, guru Ani menggunakan media belajar audiovisual karena menyadari peserta didiknya memiliki gaya belajar yang berbeda. Pemilihan media belajar yang dilakukan guru Ani berdasarkan karakteristik kalau gaya belajar berbeda. Di tahun ajaran baru, guru Wendy ditugaskan menjadi wali kelas 4. Sebelum tahun ajaran dimulai, guru Wendy mempersiapkan banyak hal untuk pembelajaran jauh. Salah satu adalah soal-soal yang terdiri dari materi pembelajaran kelas 4 semester 1 dan beberapa materi dari kelas 3 dan 2. Ini merupakan tahap sebelum tahun ajaran dimulai, guru ini mempersiapkan, berarti persiapan. Nah, persiapan di sini persiapan yang kognitif awal atau persiapan non kognitif, karena soal-soal berarti kognitif. Next. Selain memanusiakan hubungan, melibatkan orang tua dalam pembelajaran jauh dapat dilakukan dengan cara memilih tantangan. Dari pilihan berikut ini, mana yang memasukkan tantangan? Menyusun jadwal bersama anak. Nah, ini tantangannya. Kemudian asesmen untuk belajar dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mendapatkan informasi yang digunakan pendidik peserta didik menentukan tujuan dan tahap belajar, memadukan peserta didik melalui proses monitoring dan filter proses belajar, mendapatkan informasi yang dibutuhkan orang tua dan pihak yang kurikulum, mendapatkan informasi dari peserta didik sebagai laporan akhir pembelajaran. Jadi tujuan dari asesmen belajar itu adalah mendapatkan informasi guna pendidik dan peserta didik untuk menentukan tujuan dan tahap belajar. Next. Sebelum melaksanakan pembelajaran jauh, guru Aben terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua murid. Di beberapa kesempatan, guru Aben menjelaskan mengenai tujuan dan proses pembelajaran jauh lewat video tutorial dan infografis kepada orang tua murid. Apa yang dilakukan guru Aben tertuang dan cara terlebih dahulu berkomunikasi dengan orang tua murid, ya. Kemudian di beberapa kesempatan guru menjelaskan tujuan, berarti itu adalah memahami konsep. Nah, ya, memahami konsep. Next, pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas kepada murid. Pembelajaran dilakukan dengan meminta murid mendokumentasikan semua kegiatan pembelajaran. Pembelajaran diberikan sesuai dengan kondisi murid, meski tidak selalu bisa tatap muka antara guru dan murid. Jadi sesuai kondisi murid, ya. Next, dari pilihan berikut manakah siklus asesmen di awal pembelajaran? Jadi yang pertama adalah non-kognitif, kemudian kognitif, baru tindak lanjut. Non
kognitif baru itu tindak lanjutnya. Yang berfokus pada pendidikan capaian hidup adalah salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh. Antara yang dapat menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan aktivitas, nah ini langsung ya, penjumlahan dan pengurangan dengan melakukan transaksi membeli dan menjual barang. Next, tujuan dari asesmen diagnosis di awal pembelajaran adalah memonitor kegiatan belajar siswa selama masa pandemi, memonitor perkembangan non-kognitif dan kognitif siswa untuk memonitor capaiannya belajar, memonitor keterlibatan orang tersebut menjawab. Ya, ini ya, memonitor perkembangan ya. Oke, next. Guru Irene adalah seorang guru kelas 3. Di awal tahun ajaran baru, Guru Irene memulai kelas meminta siswa bercerita dengan menjawab 3 pertanyaan. Berikut pertanyaan. Nah, berarti sudah bertanya, berarti ini pelaksanaan. Nah, pelaksanaan menanyakan kabar, berarti pelaksanaan asesmen diagnosis non kognitif awal ya. Next, Guru Tia telah melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif awal. Ada seorang siswa. Nah, berarti rekan Guru Tia adalah membantu kelompok belajar bagi siswa, mendukung pembelajaran, berdiskusi dengan adik dan orang tua terhadap kendala yang dihadapi adik. Adik menyatakan bahwa dirinya tidak menyukai pembelajaran jarak jauh yang gurunya berikan. Membuat aktivitas belajar yang kreatif, memberi pilihan aktivitas pembelajaran jarak jauh yang ingin dilakukan adik. Berdiskusi. Nah, dari pilihan berikut ini manakah aktivitas yang dilakukan guru pada tahap pengolahan hasil asesmen? Penilaian kata kuncinya berarti yang C ya. Kita klik next berikutnya. Hasil asesmen diagnosis yang dilakukan Guru Roni menunjukkan bahwa peserta didik merasa bosan belajar di rumah. Mengetahui hal tersebut, Guru Roni berdiskusi dengan orang tua dan peserta didiknya untuk mencapai solusi. Berdasarkan pernyataan di atas, cara 5M yang dilakukan Guru Roni adalah berdiskusi dengan orang tua, umpan balik ya, membangun keberlanjutan. Saat melakukan pembelajaran dari rumah, seorang anak mulai merasa bosan untuk melanjutkan belajar, sementara KS yang harus ia kerjakan sudah cukup banyak. Apa yang sebaiknya dilakukan? Memanfaatkan hal-hal yang menjadi minat anak untuk dijadikan konten belajar. Penggunaan media belajar seperti tape recorder, radio, dan telepon merupakan media belajar yang berbasis. Nah, tape recorder, radio, telepon, berarti itu pendengaran ya, berarti audio. Next, Guru Adi memberikan tugas proyek secara berkelompok dengan jarak waktu pengerjaan 1 bulan. Selama proyek berlangsung, Guru Adi meminta peserta didik untuk memberikan laporan setiap bulan. Guru Adi memberikan komentar dan masukan di laporan mingguan. Berbasis apa? Topik, kompetensi, konsep, atau konten? Kompetensi. Lanjut kita klik next. Nah, mengapa kaidah dan keadaan diselaraskan? Nah, oke, sudah. Sekarang kita klik finish quiz. Ya, hasilnya adalah 100. Alhamdulillah.